Banyak orang mengira introvert itu antisosial. Padahal, ada banyak tanda yang menunjukkan kamu bukan antisosial, tapi hanya seorang introvert. Penasaran apa saja tanda-tandanya? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pahami perbedaan antisosial dan introvert. Antisosial dan introvert seringkali disamakan, tetapi keduanya sangat berbeda. Jika seseorang antisosial cenderung menghindari interaksi sosial dan menunjukkan perilaku yang merugikan orang lain, introvert justru lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau dalam kelompok kecil. Ini bukan berarti introvert tidak menyukai orang lain, tapi mereka merasa lebih energik ketika berada dalam suasana yang tenang. Cobalah ingat pengalamanmu saat berkumpul dengan banyak orang. Apakah kamu malah merasa lelah setelahnya? Atau mungkin kamu lebih suka berbicara dengan 1-2 orang saja? Ini bukan tanda kamu antisosial. Sebaliknya, jika kamu masih merindukan kehadiran teman-temanmu meskipun merasa cepat cape, ini bisa jadi tanda kamu adalah seorang introvert. Kenali dirimu lebih baik untuk menghindari stigma negatif yang sering melekat pada orang-orang introvert. Memahami perbedaan ini penting supaya kita tidak merasa terasing hanya karena cara berinteraksi kita berbeda. Chapter 2, Apa saja ciri-ciri seorang introvert? Salah satu ciri utama yang bisa kamu perhatikan adalah bagaimana kamu merespons interaksi sosial. Jika kamu lebih suka mendengarkan ketimbang berbicara, kamu mungkin berada di spektrum introvert. Selanjutnya, perhatikan kecenderunganmu untuk menginginkan waktu sendiri. Apakah kamu merasa perlu menyendiri setelah menghabiskan waktu di keramaian? Ini adalah suatu bentuk pemulihan energi. Selain itu, introvert cenderung lebih mendalam dalam memikirkan hal-hal. Misalnya, kamu mungkin lebih suka merenungkan masalah daripada langsung mengambil keputusan. Bukan berarti kamu tidak bisa bersosialisasi, tapi kamu mungkin merasa lebih puas ketika berbicara dalam situasi yang lebih intim. Ciri lain adalah ketertarikan pada kegiatan yang tidak melibatkan keramaian, seperti membaca atau berkebun. Selain itu, introvert biasanya lebih observan dan bisa memperhatikan detail-detail kecil yang sering terlewat oleh orang lain. Selalu ingat, menjadi introvert adalah hal yang wajar dan tidak perlu malu. Dengan mengenali ciri-ciri ini, kamu bisa lebih menerima diri sendiri dan memahami bagaimana cara terbaik berinteraksi dengan orang lain. Chapter 3, Menghadapi Dunia, Keterampilan Introvert. Menghadapi dunia yang seringkali memaksakan interaksi sosial bisa menjadi tantangan bagi seorang introvert. Pertama, cobalah untuk menemukan cara agar tetap nyaman saat bersosialisasi. Misalnya, sebelum menghadiri acara, siapkan beberapa topik pembicaraan yang bisa kamu gunakan. Ini biasanya sangat membantu untuk mengurangi rasa canggung. Kedua, berikan dirimu izin untuk pergi sejenak jika mulai merasa lelah. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk menjaga kesehatan mentalmu. Ketiga, jangan ragu untuk mengajak teman dekatmu untuk ikut serta dalam acara. Kehadiran mereka dapat membuatmu lebih nyaman dan memberi kamu dukungan sosial yang kamu butuhkan. Kamu juga bisa mencoba untuk berlatih berbicara di depan cermin. Ini bisa sangat membantu agar kamu semakin percaya diri. Ingat, dunia membutuhkan keberagaman, termasuk kehadiranmu sebagai seorang introvert. Semakin kamu menerima dirimu, semakin mudah kamu beradaptasi dan menemukan cara untuk berinteraksi tanpa merasa tertekan. Chapter 4, Kenali Kekuatan Introvert. Walaupun banyak yang melihat introvert sebagai sosok yang tertutup, sebenarnya ada banyak kekuatan di balik sifat ini. Misalnya, introvert biasa memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, membuat mereka menjadi teman yang dapat diandalkan. Mereka seringkali juga memperhatikan nuansa dan perasaan orang lain, sehingga mampu memberikan dukungan yang tepat ketika diperlukan. Selain itu, introvert cenderung berpikir mendalam sebelum berbicara, yang membuat apa yang mereka katakan lebih bermakna dan bijaksana. Kepekaan emosional yang lebih tinggi pada introvert juga dapat menjadi nilai tambah saat bekerja dalam tim atau berhubungan dengan orang lain.
Ini bisa jadi kekuatan besar ketika saling memahami dalam sebuah kelompok. Jangan anggap sebelah mata, karena sifat-sifat ini adalah modal berharga yang bisa kamu bangun dalam hubungan sosialmu. Setiap introvert memiliki keunikannya sendiri, dan itu layak untuk dihargai dan dimanfaatkan dalam konteks yang tepat. Chapter 5. Menerima diri sendiri sebagai introvert. Menerima diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan sebagai seorang introvert. Sadarilah bahwa tidak perlu mengubah diri untuk diterima oleh orang lain. Fokuslah pada kualitas positif yang kamu miliki sebagai seorang introvert. Pertama, cobalah untuk berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lebih positif. Jangan terlalu keras pada dirimu jika kamu merasa berbeda dari orang lain, karena setiap orang memiliki cara masing-masing untuk berinteraksi. Kedua, luangkan waktu untuk mengeksplorasi minatmu. Kegiatan yang kamu nikmati bisa mempertemukanmu dengan orang-orang yang sefrekuensi, sehingga kamu bisa membangun hubungan yang lebih otentik. Ketiga, berkomitmen untuk melakukan hal-hal kecil yang membuatmu bahagia setiap hari. Menerima dirimu sendiri adalah kunci untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menyadari bahwa menjadi introvert adalah bagian dari dirimu, kamu bisa berkontribusi positif di lingkunganmu tanpa merasa tertekan atau tidak nyaman. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.